وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على Waramiyu jumratil aqobati, dan yang ketiga wajib melontar jumroh aqobah yauman nahri, pada hari nahar, pada hari raya Idul Adha, yakni tanggal 10. Wa waktuhu, bermula waktunya ramiyu jumratil aqobah min nisfi lailatin nahri, itu dari tengah malam hari raya, malam takbiran, lewat jam 12 sudah boleh melakukan jumroh aqobah. Wa yakhruju, dan keluar waktu ikhtiyari, oleh waktu ikhtiar, waktu bebas, waktu yang luas, bi ghurubi syamsi yaumihi, yaitu dengan terbenamnya matahari pada hari nahar, hari raya Idul Adha, sorenya sebelum asar, ya, sebelum maghrib, ini habis waktu melontar jumroh aqobah. Jadi dari tengah malam, pagi, ya, siang sampai sore. Wa yundabu, dan disunahkan adu sab'i hasayatin, oleh mengambil 7 kerikil minal Muzdalifati. Tuh, kalau ada al, ya, kembali kepada isim munsorif. Kalau dia kagak ada alnya, ya, min Muzdalifata. Kalau masuk alnya, salah satunya minal Muzdalifati, dari kota Muzdalifah, lailan, pada malam harinya. Jadi malam takbiran sebelum jam 12 udah ngambil batu-batu kerikil dari kota Muzdalifah. Ya, konon katanya, ceritanya, ya, ini batu-batu meskipun bagus jangan sekali-kali dibawa pulang. Ya, banyak dampak yang kagak bagus. Jadi ya, lumayan ngulanginnya. Ongkos pesawat aja udah berapa duit gitu. Wa ramyu jamaratis salasi, wajib yang keempat ramyu jamaratis salasi, yaitu melontar jumroh yang 3 ayyamat tasriki, pada hari-hari tasrik, kulla yaumin, tiap harinya, pada hari-hari tasrik tersebut, berarti tanggal 11, 12, 13. Wa waktu, bermula waktunya jumaratis salas minal zawali, daripada tergelincirnya matahari tengah hari, hari ke-11. Wa yahruju, dan keluar waktu ihtiyari, oleh waktu yang leluasa, bi ghurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari. Wa yabqa, dan tetap masih ada waktul adai, oleh waktu ada, sah melaksanakannya, ila akhir ayyami tasriki, sampai akhir hari-hari tasrik, sampai tanggal 13. Wa adadur rami, bermula bilangan melontar, likulli yaumin, bagi tiap-tiap hari, min ayyami tasriki, daripada hari-hari tasrik, as-salasi yang 3, ahadun wa isruna, yaitu 21 hasotan kerikilnya, likulli jumratin, bagi tiap-tiap jumrah, sab'un, itu 7 kerikil. Sab'un bermula 7 kerikil, likulli jumratin, itu bagi tiap-tiap jumrah, sab'un bermula 7 kerikil. Jumratil ula, wusta, aqobah, ya, ini satu hari dari habis zuhur sampai menjelang maghrib, habis zuhur sampai menjelang maghrib, habis zuhur sampai menjelang maghrib. 3 hari raya tersebut, 3 hari tasrik tersebut, melontarkan satu gitu. Ya, kalau orang anak PAUD atau anak TK melakukan manasik itu pada hari itu juga. Dan kalau pakai nginep repot, ngeluarin dia
waring biaya. Artinya ada tiang, ya, ada tiang. Hari pertama tanggal 11 di sini, tanggal 12 di sini, tanggal 13 di sini. Gitu. Ya, jadi semuanya 3 hari tersebut jumlahnya 21 kerikil. Wa yustaratu, dan disyaratkan ayyabda'a, bahwasanya memulai oleh seseorang di jamratil kubra dengan jumratil kubra atau ula. Ya, ada di kitab jumratil kubra, ada juga yang pakai jumratil ula. Wa ia bermula jumratil kubra allati taliya, yang berdekatan, oleh allati masjid al-khawfi, dengan masjid khawf, summa bil wusta, kemudian dengan jumratil wusta, melempar yang wusta, yang tengah, summa bi jumratil aqabah, kemudian jumrah aqabah, allati hiya asfalu, allati hiya, yang bermula jumratil aqabah, asfalu mina, yang paling rendahnya di tanah Mina, yang paling rendahnya di tanah Mina. Jadi mulai pada jumrah aqabah paling atas, ya jumratil wusta yang sedang, yang di tengah-tengah, baru jumratil aqabah yang ada di bawah. Wa yarmiya, dan bahwasanya melontar oleh seseorang hasatan, akan satu kerikil, walau roma, sekalipun melontar oleh seseorang biwahidatin, dengan satu kerikil, sab'an, akan 7 kali, adza'ahu, maka mencukupinya. Gitu, ya. Artinya begini, jangan lempar ini satu batu satu doang, kagak sampai 7. Jangan lempar satu, tak kena, ambil lagi. Lempar satu, tak kena, ambil lagi, sampai 7 batunya itu aja, nggak apa-apa. Kalau sekarang sulit, ya. Kalau sekarang itu, ya, dibikin ada seperti kolam gorong-gorong. Ya, ini ada jumratil kubra, udah. Ya, di sini miring, di sini miring. Nanti batu penuh masuk ke dalam tuh. Terus kayak apa, sampah, terus diangkut, dibawa lagi ke kota Muzdalifah. Ya. Jadi apa aja orang yang nipu pakai apa aja di situ, ya masuk semua ke sana nanti. Ya. Meskipun satu batu dipakai buat 7 kali lontaran, dianggap cukup, ya. Kalau mau pakai nian, pakai karet, ya, atau ikat pakai tali, lempar, jatuh ke bawah, kita tarik, lempar, jatuh ke bawah, kita tarik. Ini kagak ada pikiran begitu, ya. Rebet-rebet amat, mendingan cari 7 kerikil. Wa yakuna, dan bahwasannya keadaan almarmiyu, oleh barang yang dilempar, hajaran, itu berupa batu, berarti pakai sendal jepit gak gesah, pakai gundung gesah, ya, pakai biji tasbih gak gesah, kecuali biji tasbihnya dari batu. Ya, pakai batu cincin gak apa-apa, ya. Itu karena di Indonesia bos batu cincin, ya, dibawa batu dari Indonesia, jibat melontar jumroh, gitu. Wa ayu sama, dan bahwasanya dinamakan oleh melontar romian, dengan melontar. Falau wadoa, maka apabila meletakkan oleh seseorang al-hajar, akan kerikil tadi, batu tadi, min ghairi ramyin, dengan tanpa melontar, lam yakfi, maka dia tidak dianggap cukup, ya. Dia bawa batu tapi bukan ditimpuk,
Ya, dia taruh aja di bawah tiang, ditaruh gitu. Jadi taruh begitu aja kagak cukup. Ini namanya bukan romyu. Namanya wadoa, meletakkan gitu. Wa antaqa'a dan bahwasanya jatuh oleh hajar bil marma pada tempat lontaran, artinya benar-benar tepat sasaran. Kalau melenceng ya enggak dianggap atau enggak dihitung. Melempar 10 kali karena yang 3 gagal tetap dianggap 7. Itu. Makanya bawa batu cadangan. Ya, bawa batu cadangan. Wa bermula marma, tempat jatuhnya batu, mujtama'ul hasa, yaitu tempat terkumpulnya batu, asfala syakhishi, paling bawahnya sasaran tugunya. Jadi di sini harus jatuh pada tempat terkumpulnya batu. Ya artinya kalau dipikir-pikir begini, ya melemparnya jangan semangat-semangat banget, takut kontal bahasa Betawi itu ya. Takut kontal. Terus wayaksiduhu, dan niat bertujuan melontar. Kalau Roma seandainya ia melontar oleh seseorang ilal hawa ke udara, fawaqa'a lalu jatuh fihi pada tempat marma tadi, au syakka atau ia ragu-ragu fi wuqu'ihi dalam jatuhnya batu tersebut, lam yakfi maka tidak dianggap cukup. Kalau bahasa kita batu itu diunggulin. Apa ya? Ngunggulin ngerti nggak ngunggulin? Ngunggulin ngerti? Hah? Diuluk tahu diuluk? Hah? Orang Sunda saya bingung nih, apaan? Ditumpukan, lain dibalangkan. Kalau romi itu dibalangkan, ditimpuk, ya. Jadi diuluk, ya. Ada tadi tempat legok segini dengan segini, diuluk pas jatuh pada tumpukan batu-batu, tapi tidak mengenai ini, ya. Maka itu enggak sah, ya. Kalau kita kan ada 2 pilihan. Kadang-kadang kalau kita begini ya kurang gape, ya kurang gape. Kalau kita begini, nah kayaknya bisa pas, tapi ternyata kurang, kagak kena tubuhnya. Meskipun jatuhnya batu tadi pas di tempat gundukan batu-batu yang tadi bekas melontar, tetap enggak dianggap sah. Atau diragu-ragu, au syakka fi wuqu'ihi, ragu-ragu jatuhnya di tempat kumpulnya batu atau keluar dari tempat kumpulnya batu nih. Ya, saking kencengnya ragu-ragu, ya jekontal kemana tuh? Ya. Jadi bukan hanya sekedar kena sasaran, jatuhnya pun ya nggak boleh jauh-jauh. Artinya begini, ya. Ketika kita ngelempar nyamping, kadang-kadang ya itu muter, di seberang sini ada orang, di seberang sini ada orang. Kalau kita semangat banget bisa kelewatan, kena orang. Gitu. Ya, makanya harus jatuh di tempat batu-batu tadi. Seandainya lewat atau tidak pada pas tempatnya, maka dianggap tidak sah. Ragu-ragu juga tidak sah. Jangankan pasti, ragu-ragu aja enggak sah. Walau tadah kharajat, dan apabila menggelindingkan oleh man anhu dari tempat pelontar itu, ba'da husuli setelah berhasilnya melontar tepat sasarannya, fihi pada tugu tadi, kafa maka dianggap cukup. Nah kalau saking saking penuhnya batu, di bahasanya tak ada raja,
keluarnya itu bukan kontal, keluarnya itu gelinding, belutuk, karena udah penuh, ya airnya keluar Pak, keluar batas, pahamin gitu ya, itu beda. Nah ini dianggap sah. Wa idza Ramadan apabila melontar oleh seseorang yaumatsani pada hari yang kedua, aina barsani wa nafara dan nafar awal qabla ghurubi syamsihi sebelum terbenamnya matahari jaza maka dianggap cukup. Wasaqata dan gugur anhu daripada siman mabitul lailati oleh nginep mabit ya lailatis salisi pada malam ketiga. Waromyu dan melontar oleh siman yaumaha pada hari ketiga. Apa dzalika ar-Ramliyu demikianlah menjelaskan oleh Imam Al-Ramli. Nah, kalau dia kesorean yang penting sebelum terbenamnya matahari ya, maka pada hari kedua itu udah nembir banget, nah, sah melontarnya, tapi nggak bisa mabit di Mina, gitu. Ya nggak bisa mabit di Mina. Far'un satu cabang, surutu sihatin nafari, bermula syarat-syarat nafar. Khamsatun itu ada 5. Al-awalu bermula yang pertama ayan fura bahwasanya ia melakukan nafar fi yaumits tsani pada hari yang kedua min ayyamit tasriki pada hari-hari tasrik. Asani bermula yang kedua ayyakuna bahwasanya keadaan nafar ba'da zawali itu setelah tergelincirnya matahari. Asalisu bermula syarat yang ketiga ayyakuna bahwasanya keadaan nafar ba'da rami yaumin nahari itu setelah melontar pada hari nahar. Wa yaumaini dan 2 hari tasrik ba'dahu setelah hari nahar. Pokoknya nafar sani dilaksanakan pada tanggal 13. Arabiu bermula syarat yang keempat ayyakuna bahwasanya keadaan nafar qad bata sungguh ia telah mabit nginap lailataini akan 2 malam qablahu sebelum melakukan nafar di Mina di kota Mina tuh. Ya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga ya. Pokoknya malam 11 12 minutnya di Mina, siangnya ya melakukan nafar. Al-khamisu bermula yang kelima ayyaluya bahwasanya ia niat an-nafara akan melaksanakan nafar. Wa waktuha bermula waktunya nafar ba'da tamami rami jamratil aqabah, yaitu setelah sempurnanya melontar jumrah aqabah. Ya. Jadi habis selesai jumrah aqabah baru dia bisa melaksanakan nafar. Wa ba'da ruju'ihi dan setelah ia kembali ila haddi Mina ke perbatasan Mina. Selesai itu melontar. Ini kadang-kadang banyak ya. Kalau lagi berjubel makanya dulu ada korban terowongan Mina gitu ya. Karena orang saking berjubelnya ada yang mau balik bikin nafar, ada yang baru mau melaksanakan jumratil aqabah baru situ. Selanjutnya wa tawaful wada'i dan wajib melaksanakan tawaf wada, yakni tawaf perpisahan. Ya. Liman kepada orang atau bagi seseorang aroda yang menghendaki oleh man al-khuruja akan keluar min Makkah dari kota Mekah. Walau liduni masa patil qasri sekalipun kurang daripada batas-batas boleh mengqasar sholat, berarti 80 km atau 2 pos.
sekalipun dia keluar dari kota Mekah, ya, kurang daripada 80 km, ya, maka dia wajib melaksanakan, ya, tawaf, wajib melaksanakan tawaf wada. Fa'in tarokahu, maka apabila meninggalkan oleh seseorang kepada tawaf wada, walau makian, sekalipun itu orang Mekah, lagi mau maka wajib kepada man damuhu, oleh membayar damnya. Ya, bahasanya, ya, meskipun di orang Mekah ketika melakukan haji mau keluar dari kota Mekah, ya, tetap wajib melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Dia aja yang orang asli Mekah dapat dam, apalagi kita yang bukan orang asli Mekah. Naam ya, lazimahu damuhu, wajib membayar damnya. Yustasna, dikecualikan, al-khariju, oleh orang yang keluar Tan'im, menuju ke kota Tan'im, lil umrati, untuk melaksanakan umrah, awil khariju, atau orang yang keluar Tarwiyah, menuju kota Tarwiyah, bi Arafatin, di kota Arafah. Fa innahu, karena sesungguhnya al-kharij la tawafa, tidak melaksanakan tawaf wada, alaihi, atas man, lakin ustahabu, akan tetapi disunahkan oleh man untuk melaksanakan tawaf wada itu, ya. Nah, beda ketika dia keluar untuk mengambil ihram di tempat mikot-mikot yang kemarin, ya, meskipun keluar dari kota Mekah, ini tidak terkena dam karena masih mau melaksanakan ibadah umroh. Kenapa dijelasin begini? Nah, penduduk aslinya, ya, kalau dia tidak mau melaksanakan umroh, dia pulang-pulang aja, kagak pamitan sama Ka'bah, enggak pamitan, enggak melaksanakan tawaf wada, tetap wajib bayar dam, ya. Sekalipun rumahnya dekat, gitu maksudnya. Sekalipun rumahnya dekat. Beda kalau orang ahli Mekah, ya, dia mau melaksanakan umroh lagi, ya dia dari tempatnya aja udah bisa niat. Saya niat umroh, kagak usah menuju ke tempat mikot. Fahadhil khamsatu, maka bermula 5 syarat ini. Wajibatul haji, itu semuanya kewajiban haji. Wa yujbaru, dan bisa diganti, bisa ditambal, al-wahidu, oleh salah satu minha, daripada khamsah, bidamin, dengan membayar dam. Artinya kata-kata yujbaru, kalau 5 perkara tadi di atas, ya, 1 aja kaki dilaksanain, maka bisa diganti dengan membayar dam. Qala Syarqawi, berpendapat oleh Imam Syarqawi, wa addu hadza tawafi, bermula, ya, diperhitungkannya tawaf ini min wajibatil haji, daripada kewajiban haji, mabniun, itu disandarkan, didasarkan, ala annahu, atas bahwasanya tawaf wada minal manasiki, itu termasuk rentetan ibadah haji, ibadah haji dan umroh kalau manasik, ya. Jadi ketika kita mau ke kota Madinah, kalau orang, ya, melaksanakan umroh, ya, ambil paketan yang 9 hari, misalnya 4 hari di Mekah, 4 hari di Madinah, gitu. Nah, ketika kita mau ke kota Madinah, ya, maka melaksanakan dulu tawaf wada, gitu. Baru menuju ke kota Madinah.
Ya kalau mau dikias ada ya namanya ba'diyah kalau dalam sholat sunnah. Wal mu'tamadu bermula pendapat yang paling kuat untuk dipegang, annahu bahwasanya tawaf wada laisa minha itu bukan daripada wajibatil haji, bal yajibu akan tetapi wajib oleh seseorang alaman atas seseorang aroda yang menghendaki oleh man tadi biraqa Makkah meninggalkan atau berpisah dengan kota Makkah. Dia bukan termasuk daripada manasik haji, hanya kalau dia keluar kota Mekah dengan tanpa melaksanakan tawaf wada maka wajib membayar dam. Ini bicara wajib. Yang berbeda apakah dia termasuk rentetan ibadah haji atau bukan. Nah, pendapat yang paling kuat bahwa tawaf wada bukan termasuk dalam rentetan ibadah haji. Tetapi kalau dia kagak tawaf wada maka wajib membayar denda. Meskipun dia bukan termasuk perkara ya rentetan wajib haji. Jadi beda ini perbedaannya antara dia masuk rentetan ibadah haji atau bukan masalah wajib bayar dam. Dua pendapat ini sama-sama wajib. Kalau ditinggalin wajib bayar dam. Berbedanya apakah dia termasuk ibadah haji atau bukan, gitu doang ya. Sawaun itu sama saja karena keadaan tawaf wada hajan bagi orang yang melaksanakan haji au mu'tamiran atau orang yang melaksanakan umroh am ghairahuma ataupun selain keduanya. Berarti siapa aja yang ke kota Mekah tidak ke kota Mekah ya itu dianggap manusia paling melunjak itu. Ya, manusia paling kagak punya adab dan wajib bayar dam. Dia meninggalin kota Mekah, ya wajib bayar dam. Ini kalau terjadi ya bagi orang Muslim, ya bagi orang Muslim. Kalau utusan presiden kerajaan misalnya, ya itu dia datang ke Mekah cuma mau lihat-lihat doang, karena dia bukan keyakinan Islam, ya nggak ada jatuh taklif. Nggak ada dibebani hukum. Ada bermula tawaf wada in aroda apabila ia menghendaki firaqaha akan meninggalkan Ka'bah maka limakanin kepada menuju satu tempat ala masafati qasrin atas jarak yang boleh mengqasar salat. Ini lagi urusan ini. Ya, dia keluar itu lewat kota Mekah lebih kagak dari 80 km atau kurang. Ini bahasanya kalau dia meninggalkan kota Mekah lebih daripada 80 kilo maka wajib melaksanakan tawaf wada. Sawaun sama saja qasoda bertujuan oleh man al-iqamata akan menetap fihi di kota Mekah amla atau tidak. Dia mau tinggal di kota Mekah atau tidak tinggal di kota Mekah, maka ketika dia keluar dari kota Mekah lebih dari 80 km maka wajib melaksanakan tawaf wada. Baik arada dan apabila menghendaki oleh seseorang firaqaha akan berpisah kepada Makkah limakanin menuju kepada satu tempat duna zalika yang kurang daripada masa patil qasri nudhira maka dipertimbangkan in qasoda apabila ia bertujuan al-iqamata akan menetapi di kota Mekah lazimahu maka wajib lazimahu maka wajib kepada man tadi tawaful wada'i oleh tawaf wada.
Tadi bahasanya kalau lebih daripada masa patis safar, lebih daripada 80 kilo, jemo tinggal di kota Mekah atau kagak, ya tetap wajib tawaf wada. Sedangkan kalau kurang daripada ya masa patis safar, 80 kilo kurang 80 kilo dia keluar kota Mekah, tergantung. Kalau dia niatnya tinggal di kota Mekah, maka wajib. Kalau dia mau langsung balik, ya maka tidak. Wa illa seandainya tidak qasadal iqamah, karena kharaja seperti bahwasanya ia keluar lil umrati untuk melaksanakan umroh, fala maka tidak wajib. Intaha, selesai oleh Imam Sarkawi. Itu perkara-perkara yang wajib, termasuk 5 perkara yang wajib. Wa yahrumu, nah ini perkara yang haram sekarang. Wa yahrumu dan haram oleh man. Wa yahrumu dan haram saydul haramaini, oleh hewan buruan 2 tanah haram. Ay harami Makkah, yakni tanah haram Mekah, wal Madinati dan kota Madinah. Ay ta'aruduhu, yakni mengganggu hewan tanah haram. Jadi tanah haram ini ya bukan tanah itu jadi haram, ya itu tanah yang dimuliakan. Tidak boleh terjadi peperangan di tanah haram, ya setelah dulu ada perjanjian, maka tidak boleh melaksanakan peperangan di tanah haram. Jangankan berperang, ya binatang yang hidup di tanah haram kagak boleh dibunuh, ya kagak boleh dibunuh. Walau biwad'i yadin, walaupun dengan memindahkan kekuasaan. Wad'i yadin di sini macam-macam. Bisiroin yang pertama, dengan melalui jual beli, pindah tangan. Ya, saya orang asli Mekah, ya jual burung, ya kepada orang yang lagi bikin haji. Nah ini haram, nggak boleh. Wa ariyatin, dan pinjaman. Saya punya keledai dipinjemin sama orang yang lagi bikin haji. Wa wadi'atin, dan penitipan, dititip. Wa ijaratin, dan nyewa, ngontrak. Wa ghasbin, dan menggosok, mengambil tanpa izin. Beda dengan mencuri, ya. Kalau kosong ini, ya dia ada niatan untuk kembalikan, tapi minjemnya kagak pakai izin. Nanti yang mau ke warung pakai sendal siapa aja tuh di depan, nggak pakai ngomong, gosok namanya, ya. Meskipun dalam hati kita, masih gue pakai segitu doang, orang kagak ikhlas, nggak ada urusan begitu, nggak ada, ya. Cuma ikhlas mau kagak ikhlas, hukumnya gosok. Tapi kalau cuma niatnya kagak mau mulangin, emang diambil, ya mencuri namanya. Ya mencuri. Nah gosok kebanyakan terjadi sama teman akrab dan dengan para santri. Santri paling demen tuh, kalau buru-buru apa aja diambil punya orang. Mau ngaji, ya nyari pulpen udah kagak ketemu, akhirnya pulpen orang dipakai. Saya juga tidak pahalanya gue pakai pulpennya. Bukan urusan dia, kita yang pakai. Ya, urusannya kita yang pakai. Sendal juga begitu, dipanggil sama kiai buru-buru pakai sendal siapa aja yang ada. Nyari sendal dia susah, kalau mereka punya sendal kali itu gak pakai sendal orang mulu. Gitu. Ya. Yang kagak gonta-ganti cuma sempak doang kali yang santri gitu. Ya. Kadang-kadang peci, kain, kemeja, koko, ya. Yang kaki cuma sempak doang udah, ya. Nah itu namanya gosok.
Wakada dan itu seperti ini watiyadin dalatun sesuatu yang menunjukkan alaihi atas cara walau li halalin sekalipun kepada orang yang halal, orang yang tidak melakukan ihram. Wa nabatuhuma dan tumbuh-tumbuhan dua tanah haram ala muhrimin atas orang yang telah melakukan ihram bil haji untuk melaksanakan haji au bil umrati atau untuk melaksanakan umrah. Wa halalin dan haram juga bagi orang yang halal yang tidak melakukan ihram gitu. Jadi jangan suka iseng-iseng ya. Ada pengguna kita main potek aja, waduh itu ada dendaan itu ya. Ya kalau kita di Indonesia banyak rumput, banyak punan ya. Apalagi kalau hidup di kampung dah, pagar orang juga kita pakai buat lalap kadang-kadang ya. Itu kebun orang kita aritin rajin banget ya. Rajin banget ya. Nah di sini artinya dari segi hal tingkah laku kita aja ketika ihram itu sangat dibatasi dan mestinya kita itu kayak begitu ya. Mestinya kita kayak begitu ya, karena kita udah jadi hobi ya, jual beli burung, jual beli jangkrik gitu ya gitu. Kalau di tanah haram itu nggak boleh ya. Pokoknya hewan yang liar nggak boleh ditangkap, nggak boleh diganggu. Tumbuhan yang liar kagak boleh ditebang, kagak boleh dipotek. Kalau kita yang nanam nggak apa-apa, ya repot. Nggak ada pertanian korma. Kalau mati korma dapat denda, nebang korma dapat denda. Ya, ini jangan salah pengertian. Ini yang dimaksud dengan ya binatang liar dengan tumbuh-tumbuhan liar gitu. Ya, berarti kalau kita nanam singkong kita cabut, ya kagak dapat dosa. Ya, meskipun kita lagi melakukan ihram. Gitu ya. Gitu. Yang haram itu yang liarnya gitu. Wal waju bermula lembah wajah. Wa bermula al waju wadin, yaitu satu lembah bitaifi di Taif, di kota Taif. Kal harama ini itu seperti dua tanah haram fi hurmati ta'arudi ya, di dalam keharaman mengganggu ta'arudi, mengganggu lisaidihi bagi hewan liarnya, wa nabatihi dan bagi tanaman liarnya. Nah, Taif ini ujung banget ya. Makanya ada tempat buat mikot itu ada di Taif. Ya. Taif tempat yang paling subur di kota Mekah. Ya. Tempat yang paling subur di kota Mekah itu. Jadi di sana banyak tumbuh-tumbuhan hijau ya. Itu. Dan di situ juga pernah terjadi Nabi Muhammad disiksa. Itu. Ya, di satu lembah ya, itu sampai sekarang ada apa namanya? Kalau kata kita ada lubang buaya. Ya. Itu. Bekas-bekasnya entah itu buatan orang atau memang dari zaman dahulunya ya. Itu masih ada. Nah, Nabi diikat di situ, diseksa di situ sampai ditawarkan oleh malaikat. Ya, malaikat menawarkan dua bukit. Nah, tengah-tengahnya wajah namanya. Ya. Untuk diangkat, untuk ditimpa kepada umat yang menyiksa Nabi. Kata Nabi, saya enggak perlu. Ya, biarkan orang-orang tuanya enggak beriman karena dia belum tahu. Yang saya harapkan kata Nabi adalah anak keturunannya. Anak keturunannya. Sebab Nabi tahu itu ya tempat yang paling subur di kota Mekah itu.
Di sana banyak pohon bintaro, tapi orang Arab nyebutnya bukan pohon bintaro, pohon Soekarno. Ya. Karena Soekarno yang bawa-bawa ke tanah Arab, ditanam di sana tumbuh gitu. Ya, tahu pohon bintaro? Nggak tahu ya? Tahu. Ya Allah, susah dah. Tahu ya tuh ke sana. Bukan ke sana, di situ banyak. Di komplek-komplek itu udah ditanam buahnya segini nih. Danau. Ya? Ya. Itu kayak kelapa, ada sabutnya. Nggak boleh dimakan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, harama, telah mengharamkan atau telah memuliakan Makkah, akan kota Mekah. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Nabi, haram tu, aku menghormati, aku memuliakan Al-Madinata, akan kota Madinah. Jadi Mekah dijadikan tanah haram sama Nabi Ibrahim, Madinah dijadikan tanah haram sama Nabi Muhammad. Ma baina labataiha, apa yang ada antara dua bumi yang batu-batunya hitam di Madinah. Terusan ucapan Nabi nih, la yuqta'u, tidak boleh dipotong sajaroha, akan tumbuh-tumbuhannya. Rawahu Sahihani, hadis meriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Jadi ini ketetapan Nabi, ya. Di antara dua bumi yang batu-batunya berwarna hitam itu emang, kalau batunya hitam, yang di pinggir jalan, sepinggir jalan itu, ya, tapi retak-retak. Bukan seperti batu kali, ya, nggak ada yang gede, yang bulat utuh kayak kita di sini, nggak ada. Itu sedimen, ya susah. Tahu sedimen? Ya begitu nah, ya. Jadi segini nih, segini panjang itu. Ya. Tapi kokohnya luar biasa, itu warnanya hitam, sepanjang jalan. Kalau kita lewat bukit, bentuknya kayak begitu. Kalau bukan bukit, kelihatannya pasir semuanya. Ya, kelihatannya pasir semuanya. Ada selokan, ada kali. Kalau musim panas sih gak ada airnya. Dia ada airnya kalau hujan doang. Hujan berhenti, airnya berhenti, habis. Ya. Dan orang Arab di Mekah nggak ada yang gali sumur. Sumur cuma satu-satunya di kota Mekah. Ya, sumur Zam-Zam. Terus bagaimana mereka pada pakai air? Itu air laut disuling. Kalau kata kita di Indonesia, pam. Nah, kalau pam kan air kotor, air kali, ya, disulap jadi air bersih. Kalau Arab Saudi air garam. Laut di Timur Tengah itu terasing di dunia. Salah satunya Laut Merah. Salah satunya Laut Merah. Nah, ketika disublimasi, nah bahasanya udah begitu, ya. Jadi keluar kayak kita di sini air isi ulang, dan itu boleh dipakai buat mandi, janabah, buat bersuci, silakan. Ya, karena perubahannya fisika, ya, perubahannya fisika, kisi, ya, bukan perubahan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia nggak boleh dipakai, ya, tapi kalau perubahan fisika, ya, itu masih boleh dipakai buat bersuci. Warwa, dan meriwayatkan kepada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nah, Imam Muslim menambahkan wala yusadu sayduhu, dan tidak boleh berburu hewan buruannya. Kalau tadi sabda Nabi sampai di situ menurut Bukhari Muslim, tapi Imam Muslim menambahkan lagi ada kata-kata wala yusadu sayduhu. Warwa, dan meriwayatkan Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, anna sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yuqtala, tidak boleh memotong, khalaha, la yuqtala, tidak boleh memotong oleh seseorang, khalaha, akan rumput-rumputnya,
wala yutafarru, dan tidak boleh membikin lari soiduhu oleh hawan buruannya. Ya, bahasanya kalau bikin lari ini maksudnya berburu, bukan gurah. Ya, ya gurah sama aja bikin lari, hush hush hush. Ya, tapi kalau gurah doang nggak apa-apa. Ini namanya bahasanya aulawi, lebih. Ngusir aja kagak boleh, apalagi diburu. Itu sama seperti wala taqrabuz zina, janganlah kau mendekati zina. Dekat aja kagak boleh, apalagi berbuat zina. Jangan dikatakan kagak ada dalilnya. Itu kan yang kagak boleh dekat. Ya, zinanya mau boleh dikata. Nah, itu kagak ada. Kalau kita Imam Syafi'i pakai kias, namanya kias aulawi. Nah, kias itu ada 9 nanti. Ya, kalau mau belajar kias ada 9. Qauluhu, bermula ucapan Nabi, ikhtalal khalaha ayla iqtau khashishuha, yakni tidak boleh memotong rumputnya, ar-radbu yang basah, illa lidawain, kecuali untuk obat. Tumbuhan belukar, semak belukar itu ya termasuk rumput. Kalau ada dipakai buat olahan obat, ya mestinya belajar sama Nyonya Menir ini, ya belajar sama Nyonya Menir. Orang Indonesia apa aja ditumbuk jadi jamu, jadi obat itu, ya. Kalau dipakai buat jamu, dipakai buat obat, ya nggak apa-apa. Metik dari ya tumbuhan liar. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna sayda wajin wa idahahu, ala ketahuilah, inna sayda wajin, sesungguhnya hewan berbuan tanah wajib. Al-wajh tadi, wa idahatuhu, dan pohon-pohonnya tanah wajh, ay sajarahu, yakni pepohonannya, haramun, itu haram, itu dimuliakan, muharramun, yang lagi diharamkan, lagi dimuliakan. Haramun itu mulia. Jadi ya, hewan dan tumbuhan di tanah wajib itu dianggap mulia dan dimuliakan. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Wal labbatu, bermula kata-kata labbah, wa ya al-ardu, yaitu tanah, zatul hijaratis sudi, yaitu yang memiliki ya, batu-batu yang hitam. Tadi itu labbatah, ma baina labbataiha, di antara dua tanah yang berwarna hitam di kota Madinah. Wa tazidu Makkatu, lebih-lebih kota Makkah, alal Madinati, atas kota Madinah, boleh. Wa tazidu, dan melebihi Makkatu, oleh kota Mekah, alal Madinah, atas kota Madinah, wal wajh, dan kota wajh, biwujubil fidyati, dengan wajibnya fidyah, biha, di kota Mekah. Nah, kalau tanah haram Madinah dan tanah haram wajib, ini enggak ada dendaan. Tapi kalau di tanah Mekah selain haram juga ada dendaannya. Dunahuma, selain di Madinah dan di tanah wajib, li'annahuma, karena sesungguhnya Madinah dan tanah wajib, laisa mahallaini lin-nusuki, tiada tempat ya, untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi ya, hanya Nabi yang memuliakan kota Madinah, tapi kota Madinah tidak dipakai untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Hanya ada istilah kata-kata arba'in, ya.
Siapa aja yang sholat selama 8 hari berturut-turut 5 waktu di Masjid Nabawi, maka dia disebut dapat arba'in. Ya. Sebab 8 kali 5 40 waktu berjamaah, ya, di dalam Masjid Nabawi. Fa'in atlafa, maka apabila ia merusak saidan akan hewan buruannya, dominahu, maka ia wajib menggantinya. Ini ada ketentuan nih. Babin na'amati itu diantara burung onta. Badanatun bermula dendanya onta badanah, onta yang gemuk. Kalau bunuh burung onta, berburu burung onta, maka wajib gantinya onta yang gemuk. Wabi bakoril wahsi, dan dalam membunuh sapi liar, wahimarihi, dan keledai liar, bakorotun itu denda, bermula dendanya seekor sapi. Wabil ghazali, dan dalam membunuh kijang. Tahu kijang? Rusa. Tahu rusa? Menjangan. Anzun, bermula dendanya kambing betina. Waya bermula anzun, ya, unsal mazi, yaitu betinanya kambing Jawa, kambing kacang, allati tamma, yang telah sempurna oleh kambing kacang lah, bagi kambing kacang tadi, sanatun, umur setahun, belum pupak, ya, baru umur setahun. Wal artabi, dan itu di dalam membunuh artab. Artab itu kelinci. Anakun, bermula dendanya anak kambing betina. Wahia bermula anakun, anak dari bahasa Arab, ya, anak kambing betina itu. Unsa mazi, yaitu kambing betinanya kambing kacang, malam tablug, yang belum sampai sanatan, akan umur setahun. Kalau tadi umurnya setahun, gozal, ya. Sedangkan di sini artab itu, ya, kambing di bawah umur setahun. Wal yarbu'i, dan itu di dalam membunuh marmut. Jafrotun, bermula dendanya jafroh. Waya bermula jafroh. Unsal mazi, yaitu kambing betitanya kambing kacang, kambing Jawa. Idza balagot, apabila telah sampai umurnya arba'at tasanatin, akan 4 bulan. Arba'ata asyurin, akan 4 bulan. Wa fusilat, dan telah dipisahkan an ummiha, daripada ibunya, telah disapi tapi umurnya baru 4 bulan. Wal hammamati, bermula membunuh burung dara. Japati. Syatun, bermula dendanya 1 ekor kambing. Wama, bermula hewan la nakla, yang tidak ada kesamaannya, lahu, bagi binatang tadi, yahkumu, maka dihukumi, bimislihi, dengan seumpamanya, dengan semisalnya, adlani, ya, bagi 2 orang yang adil. Kalau kucing kira-kira disamain sama apaan? Kelinci. Yang ada di sini dong, jangan ngarang-ngarang. Rusak lagi cara itu, ya. Yang ada di sini talingsang disebut lagi, ya. Ya. Kebo di sini kagak ada. Kalau orang bunuh kebo berarti dendanya
Onta. Sapi. Hah? Sapi. Ya. Nah burung itu segedenya burung onta, dendanya segitu. Berarti setiap burung apa aja, sekalipun burung gereja, ya disamain burung. Ya. Nah itu ada pertengahan. Berarti ngambilnya ke burung darat. Ya, lebih gede dari burung dara, ngambilnya ke burung onta. Hewan pengerat, namanya ada yang mewakili di sini marmut. Dia mau hamster ke, mau marmut ke, mau curut ke, mau tikus ke, ya, gitu. Mau bajing ke, ya. Gitu. Wabima, dan pada binatang labis lalahu yang tidak ada persamaannya. Contohnya kadal, cecek gitu ya. Ini nggak ada contohnya di atas nih. Ya. Lahu itu bagi ma al-qimatu bermula harganya. Ya tokek 2 miliar, ya tentunya 2 miliar udah. Ya. Bagi yang masih nyari masih nyari tokek gitu. Masih musim. Wa in qata'a, dan apabila memotong nabatan akan tumbuh-tumbuhannya rotban yang masih basah, au qala'ahu, atau memotek, mencabut, dominahu, maka ia harus membayar gantinya. Kalau pohonan gampang dah, pohonan gede mau pohonan kecil gitu ya. Wa bis sajaratil kabirati, dan itu di dalam pepohonan yang besar. Baqaratun bermula dendanya baqarah sapi. Was-saghirati, dan di dalam pohonan yang kecil satun bermula seekor kambing. Wa yahilu, dan boleh halal ahzun nabati, oleh mengambil tumbuh-tumbuhan li alafin, untuk hewan ternak, auta'in, atau untuk obat. Afada dzalika ar-Ramliyu, demikianlah menjelaskan hal tersebut oleh Imam Ar-Ramli. Selesai juga haji ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Berziarah kepada Baitullah. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.